Hai Sob, jumpa lagi di Sapuci. Semoga punya cerita. Nah, di sini bareng aku Alin dan rekanku Dustin, akan menemani kalian semua dalam bincang-bincang seru bersama narasumber yang pastinya keren dan seru banget dong. nah bener banget nih Lin. Nggak kerasa ini udah season ketiga Sapuci diadakan nih teman-teman. Nah, tentunya nggak kalah seru dengan Sapuci-Sapuci sebelumnya. Karena kali ini kita akan kehadiran bintang tamu yang keren, kece, dan juga memotivasi. Bener banget nih Kak. Nah, pada Sapuci episode kali ini kita akan kehadiran alumni SMA Negeri 3 Klaten yang bergerak dalam bisnis bidang kuliner. Nah, di sini mereka merupakan owner dari salah satu coffee shop yang cukup terkenal loh di Klaten. Nah, langsung saja kita kenalin bintang tamu kita pada hari ini. Ini dia, Kak Dinda dan Kak Latif. Halo. Oke, selamat datang buat Kak Dinda dan Kak Latif. Ya, selamat datang, Dek. Welcome back to Semaga. Kira-kira banyak nggak nih Kak perubahan dari Semaga dari pas zamannya Kak Latif sama Kak Dinda dengan zaman sekarang? Lebih keren sih sekarang. Wah, Lebih keren. pasti. Jauh lebih keren. Iya dong. Soalnya waktu masih SMA dulu masih jadul sih. Masih 12 tahun yang lalu. Dulu di sini atau di sana Kak? Dulu kelas 1 sama kelas 2 itu di Gedung Selatan. Oh. Kelas 3 saya di sini. Oke. Pasti kalau sudah lulus itu ditinggal pasti sekolahnya pasti bagus. Oh iya bener banget sih Kak. Oke, mungkin biar teman-teman yang lain juga lebih mengenal Kak Dinda dan Kak Latif nih, mungkin bisa perkenalan sedikit Kak. Boleh. Ya, nama saya Dinda Nugraha, saya alumni SMA 3 dulu, angkatan lulusnya tahun 2009. Oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Latif Fauzi. Dulu saya SMA 3, lulusan tahun 2011. Oh, berarti beda Selisih 2 Iya. tahun. Saya kelas 1, dia kelas 3 dulu. Oke. Kelas. Keren. Kak. Nah, gimana kabarnya? Baik? Baik, alhamdulillah baik. Usahanya juga lancar? Lancar. Lancar ya pasti ya. Oke. Sekarang kita akan lebih lagi mengenal Kak Latif dan Kak Dinda. Maka dari itu langsung saja check it out. Oke, Kak Dinda dan Kak Latif ini merupakan owner dari salah satu coffee shop seperti yang udah dibilang di awal tadi nih Kak. Nah, coffee shop itu merupakan Brix. Wah, siapa sih yang nggak tahu Brix ya? Mostly pasti teman-teman ini tahu bahkan pernah berkunjung ke sana. Nah, di sini kita mau tahu nih Kak, apa sih yang membuat Kak Dinda dan Kak Latif ini mau membangun bisnis di bidang itu? Kalau saya dulu kebetulan suka bisnis ya. Jadi dari kuliah dulu tahun 2010 itu udah bisnis. Waktu itu online shop kalau saya. Online shop nyambi kerja di coffee shop waktu itu. Nah, dari situ kenapa saya tertarik bisnis coffee shop ketika lulus kuliah itu karena dulu pernah kerja di coffee shop gitu. Kalau dari Kak Latif sendiri nih Kak, gimana? Kalau dari saya dulu, sebenarnya saya itu bukan owner ya, tapi saya lebih ke pengelola. Jadi dulu kita sama-sama jadi barista dulu, kerja di coffee shop, tempat yang sama. Dia senior saya, terus saya juniornya. Sekitar 1 tahun kontrak itu, terus habis itu Dinda bikin coffee shop, terus saya ikut gitu, bantuin gitu. Oke. Gitu. Kasih Kak untuk jawabannya. Saya mau tanya buat Kak Dinda nih Kak. Dulu Kak Dinda kan awalnya suka bisnis nih. Iya, suka bisnis. Apa dulu memang Kak Dinda ambil kuliah bisnis atau langsung terjun ke dunia bisnis itu Kak? Dulu aku itu kuliahnya di advertising, di Oh, komunikasi, advertising. jurusannya advertising. Kebetulan suka bisnis ya buat tambahan uang aja sih, uang saku jadi waktu kuliah di Jogja. Motivasinya dulu tuh Iya. buat tambahan uang saku. Buat tambahan uang saku. Oke. Dan dulu niat awalnya kerja di coffee shop tuh kenapa? Kenapa harus coffee shop? Gitu? Atau emang suka gitu Kak? Keren aja sih. Emang bener. Keren. Nah, Emang jadi keren. barista Iya, itu keren bener. aja sih. Kalau saya itu dulu
Jadi selain untuk tambahan uang saku ya, Iya. itu ya karena menurutku barista itu keren dibandingkan yang lain itu. Itu kalau menurut saya ya. Kalau Kak Latif sendiri dulu kenapa pengen kerja di coffee shop? Pengen kerja di coffee shop dulu itu penasaran, barista itu apa sih? Kan belum tahu dulu. Nah, Taunya- waktu itu tahun 2010 ya, 2010-an itu kan barista atau coffee shop itu belum ngetren sekarang. betul. Iya. Jadi waktu itu emang bikin penasaran sih. Pekerjaan itu tuh kayak apa sih gitu, emang bikin penasaran. Dulu emang Kak Latif itu dapat info dari Kak Dinda gitu atau Iya, sama-sama dulu. Jadi ada salah satu teman saya sama teman Zinda itu juga kerja di sama-sama bidangnya itu. Jadi terus saling menginfokan gitu. Mau nggak jadi barista? Barista itu apa ya gitu. Beda kan sama bartender, sama bartender kan yang alkohol, Iya. koktail kayak gitu kan. Kalau barista kan Lebih ke kopi. lebih ke si penyeduh minuman. bener. Oke, keren Kak. Berarti berawal dari rasa penasaran ya. Iya. Berarti dulu Kak Dinda sama Kak Latif itu udah temenan dari lama berarti ya? Udah dari kecil, Dari kecil. Oh, dari kecil. tetanggaan. Wah, ternyata. Oke, kita next ke pertanyaan berikutnya nih Kak. Nah, dulu saat pertama kali mendirikan Brix itu modal awalnya dari mana Kak? Dan kalau boleh tahu cara pengembangannya tuh seperti apa bisa sampai Brix yang sekarang? Modal tentunya modal dari orang tua sih. Ya, jelas itu. Iya. Ya, walaupun modal dari orang tua kan kita juga nggak gampangin ya. Iya. Kita dapat privilege seperti itu, kita harus tetap gigih menjalankan usaha itu. Kalau apa namanya tadi pengembangan? Ya, cara pengembangannya pengembangan. dari modal itu bisa sampai Sebesar kali ini tuh ini ya. gimana gitu loh Kak? Sebenarnya kalau bisnis itu naik turun, jadi nggak langsung enak. Itu saya sendiri, saya dan Mas Latif ini mendirikan Brix dan sampai sekarang itu kan sekitar 6 tahun. Itu tahun 2016 kita mendirikan Brix itu tahun 2016. Proses pengembangannya juga naik turun. Jadi waktu itu ada proses yang benar-benar ngedrop juga. Selain pandemi ada proses yang benar-benar ngedrop juga. Waktu itu kita nggak bisa bayar ruko sampai akhirnya kita cari pinjaman sana sini, kita cari apa namanya kerjasama tempat untuk Brix sendiri. Brix dulu kan nggak, tempatnya bukan di Brix yang sekarang itu. Dulu sebelumnya di Ruko Bramen. Kalau sekarang kan pindah di agak ke timur ya. Oh, yang dulu yang di pojokan itu kan? Ya, di pojokan itu. Iya, tahu. Waktu itu masih ngontrak saya, jadi masih ngontrak selama 3 tahun. Terus waktu itu nggak bisa ngontrak karena uangnya nggak ada dan kan belum seramai sekarang. Akhirnya kita kerjasama sama yang punya tempat yang sekarang ini. Untuk proses pengembangannya sendiri, ya gimana ya, naik turun sih Mas. Jadi nggak langsung instan macam-macam. Jadi yang penting eksis kalau saya. Jadi di sosmed eksis, walaupun dalam kondisi sepi apapun kita tetap eksis. Berarti main di sosmed ya Kak? Kuncinya di promosi ya. Kak? Promosi, betul. Setahu saya Brix itu udah ada beberapa kan Kak di Bramen sini, di mana? Yang di Wedi itu Wedi sama juga sekarang ada. ada baru di Ron Jombor itu. Kalau benar? Jombor ya. Ada 5. Ada 5. Wah. Wow, Keren keren banget. banget. Berarti banyak ya suka duka yang udah dilalui selama. Weh, itu banyak banget tuh. 6 tahun loh. Banyak banget. Banyak banget. Iya. Ngomong-ngomong soal pandemi nih Kak, itu pandemi kemarin itu juga mempengaruhi usahanya itu nggak sih Kak? Ya sangat mempengaruhi. Banget malah. Oh. Banget Sangat gitu. mempengaruhi. Waktu itu kita tutup 2 bulan waktu Wow. pandemi, awal pandemi itu. Wow, Tutup 2 bulan. cukup lama Itu ya. cukup bikin drop nggak sih kalau kayak gitu Kak? 2 bulan. Drop banget. Drop banget. Drop banget. Ya sama aja kita nggak kalau misalkan kita memaksakan buka ya kita nggak bisa gaji karyawan otomatis kan Iya. merugi. Rugi operasional juga bengkak kan. Operasional bengkak, sedangkan penjualan kan nggak ada. Hampir di semua aspek bisnis sih. Kalau pandemi Iya. itu pasti terdampak. Merata. Berarti itu kakak harus mikir yang keras banget gimana caranya biar buka lagi gitu ya. Kira-kira gimana tuh Kak Nah, caranya? kalau bisa buka lagi setelah 2 bulan tutup tuh gimana caranya? Waktu itu yang jelas mengurangi karyawan karena biar operasional Iya. tidak membengkak. Itu terus promosi waktu itu kan
masih ada tren di rumah aja apa itu kan kita otomatis promosinya lewat online order ya. Iya. Online order itu ojol itu loh. Itu kita promosi di situ sampai pada akhirnya mulai naik kita malah buka cabang itu pas pandemi. Wah. 2, 3, 4 cabang kedua, ketiga, keempat itu pandemi karena dikala semuanya tutup kita sudah survive. Kita udah titik balik. Jadi benar-benar kerja kerasnya malah Iya. saat pandemi itu Pas ya, Kak. pandemi, ya. Pas pandemi itu yang kita gimana cara ngaturnya, gimana cara bertahannya, konsistennya kayak gitu. Oke, aku mau tanya nih Kak. Nah, gimana sih cara Kakak ngenalin break ke orang-orang yang awam itu selain lewat media sosial? Dulu ya. Iya. Iya. Kan dulu kan tahun 2016 ya, itu kan Instagram, TikTok kan belum, Iya, belum. begitu hits banget. Nah, Ditambah lagi kan coffee shop juga udah banyak muncul-muncul tuh, Kak. nah, itu Nih, gimana? aku inget pertama kali kita promosi. Gimana nih, Kak? Gimana nih? Kita Car Free Day, itu pertama kali Car Free Day yang ada di Klaten. Kita bikin brosur itu yang sebanyak-banyaknya. Nah, itu kita promosinya lewat situ. Jadi kita turun ke jalan sendiri, brosur berdua, doang. sebar brosur. Brosur sendiri. Ingat banget itu aku. Iya, Ya. sebarin. Masih konvensional seperti itu sih. Soalnya ya bener itu tadi sosmed belum Belum seramai ada sekarang. Instagram, terus media sosial yang buat promo-promo itu belum ada tuh. Berarti dulu langsung terjun ke lapangan Iya. langsung. Bener-bener Mas, langsung ya. Oh my God. Pertama kali. Keren banget. Keren. Bisa dicontohin teman-teman. Ingat ya? Ya bisa nih jadi ide Jadi buat enggak, promosi. iya, jadi langsung terjun ke masyarakat gitu ya, Ya. Kak. Tapi Jadi jalan sepanjang jalan pemuda itu sampai sana Pemda. wow, Wah. Jalan. keren perlu Di dicontoh balik untuk Brix saya. yang udah besar nih ternyata ada usaha yang keras juga Iya, loh. betul sekali teman-teman. Nah, lanjut nih Kak. Aku mau tanya, dulu pernah pengalaman apa sih suka dukanya selama membangun Brix ini? Bisa ceritain sama teman-teman mungkin Kak? Yang paling berkesan deh. Paling berkesan deh. Ya, yang jadi wah ini nih kunci aku ngebangun Brix gitu, Ya, Kak. dan jadi motivasi buat teman-teman semua. Sebenarnya nggak ada suka duka dalam bisnis. Harus suka semua. bener sih, bener. Di dalam kondisi apapun kita harus senantiasa senang lah. Terlebih kan kalau saya yang mengalami betul waktu itu, yaitu waktu itu sekitar tahun 2018 itu tahun ketiga Brix. Itu saya nggak bisa ngontrak, nggak bisa perpanjang kontrak di ruko itu. Akhirnya gimana caranya Brix itu harus tetap buka. Kan karena saya punya karyawan juga ya yang harus dihidupi lah istilahnya. Kita harus putar otak gimana caranya biar Brix tetap buka, karyawan bisa tetap bekerja. Makanya saya kerjasama sama yang punya tempat sekarang ini, kerjasama dalam bentuk share profit. Jadi kita nggak ngeluarin uang, tapi Brix bisa mendirikan tempat di situ gitu. Untuk waktu itu nggak langsung rame juga di tempat baru. Kita harus promosi lagi, membangun awal lagi tahun 2018 itu. Ya kalau saya gini sih, tetap di dalam bisnis itu harus suka terus. Jadi harus tebarkan aura positif. Misalkan kita merugi pun kita harus tetap semangat, tetap tersenyum lah. Biar aura positif itu tersebar. Kalau saya gitu. Oke, berarti motivasi dari Kak Dinda ini walaupun baru dalam keadaan nggak suka, walaupun baru sedih itu harus tetap suka ya Kak? Harus suka. Soalnya mindset itu pasti berpengaruh. Mempengaruhi ya, Betul. bener banget nih. Mungkin dari Dari Kak, Kak Latif mungkin ada Dari pengalaman saya yang sama berbeda? sih, sama. Kalau kita tuh sefrekuensi ya, jadi kalau sama teman-teman tuh ya suka, terus ada masalah apapun ya kita bikin happy kayak gitu. Tapi kan di balik happy-nya kita kan ada yang perlu kita pikirkan yang serius. Oh, waktunya ini serius, waktunya ini kita seneng kan kayak gitu. Nah, jadi Ya. harus bener-bener tahu waktu yang pas ya, Kak. Timingnya harus yang pas. oke. Sebelumnya aku penasaran sesuatu nih Kak. Kenapa Kakak menamakan Coffee shop itu Brix. Nah, Itu kenapa? sebenarnya? asal mulanya apa nih, Kok Kak? bisa Brix itu kenapa gitu? Ya, bentar. Oh, minum dulu.
Waktu itu ya kebetulan sama Latif juga waktu itu. Kenapa kita namain Bricks ya? Itu awalnya dari coffee break. Jadi kalau kita ya kayak kantoran Meeting atau lah. meeting itu Oh. kan ada Selesai kan. istilahnya Coffee coffee break. Oh, break. break, Oh, coffee break kan. break. Tapi Iya, itu iya. namanya break. Ya Ya. kita plesetin BRIX. Biar ke apa Ya ya? lebih kekinian, Kekinian. kekinian Oh, waktu Keren itu loh ya. waktu itu ya. Keren Bricks waktu itu. gitu kan. Bricks. Jadi dari Break breaks jadi jadi bricks. Ya, Bricks. coffee Wah, break. iya. Wah, keren. Kreatif banget ya ternyata dibalik nama Bricks ini. Nah, tadi aku mau menanggapi dari tempatnya Kak Dinda untuk share profit, Kak. Itu untuk share profit itu cuman yang di cabang sini atau semuanya itu pakai sistem itu, Kak? Kebetulan kalau sekarang ya untuk pengembangan itu saya kerjasama dengan yang itu namanya Mas Danang. Oke, jadi share profitnya itu di semua cabang. Wow, Jadi keren, itu keren. merata ya, Kak? Merata. Ya. Nah, oke. Ada pertanyaan lagi nih, Kak. Nah, ini nih Kak, kan di zaman sekarang tuh anak muda tuh kalau pengen bangun usaha itu pasti kayak gimana ya, terlalu banyak alasan lah ya dibilangnya. Entah yang misalnya minder atau mungkin takut untuk bersaing atau bisa juga Masalah privilege iya juga. masalah privilege. Nah, itu menurut Kakak gimana tanggapan dari Kak Latif dan Kak Dinda? Untuk masalah minder ya. Jadi modal itu bukan alasan sih kalau menurut saya. Dulu saya memulai bisnis online shop itu juga tanpa modal dan cukup bisa menghidupi saya pada waktu itu. Untuk Bricks ini kebetulan saya dapat privilege dengan modal dari orang tua ya. Iya. Maksudnya itu kan tidak semua orang mendapatkan privilege itu, tidak semua anak mendapatkan privilege seperti itu ya. Tapi kan adanya privilege itu tidak apa namanya tidak menjadikan alasan kalau menurut saya bisnis itu sukses apa enggak. Ya benar. Jadi belum tentu kalau misalkan kamu dapat modal 1M 2M itu belum tentu bisnis itu sukses kalau kalian nggak gigih. Kuncinya kalau dalam berbisnis itu ya kegigihan. Wah, keren banget nih. Gigih itu kunci Nomor satu ya. Kalau Kalau menurut semangat. Kak Latif gimana nih? Kalau menurutku ya itu sih tetap semangat aja kalau menjalani di bisnis yang mau dijalani. Jadi kalau misalkan dapat modal ya kita harus kelola dengan baik gitu. Jadi biar nggak sia-sia kita yang Iya bisnis benar gitu. sih. Bener banget nih, pokoknya yang penting tuh harus semangat dan Semangat. gigih itu tadi Iya, ya Kak ya. Betul. Oke, Kak, aku mau tanya sesuatu nih. Ini mungkin agak melenceng ya. Nah, ini kan Kakak udah usaha Bricks itu 6 tahun. Nah, dari profitnya Bricks itu sendiri Kakak udah bisa dapat apa aja sih? Iya. Nah, mungkin dari Kak Dinda. Belum dapat apa-apa. Bisa sih, Kak. Untuk pengembangan usaha. Oh, untuk usaha. Makanya ada cabang sampai ke cabang kelima itu ya karena ada profit itu. Iya. Ya sama kalau kita dapat profit ya langsung Untuk mengembangkan. Dikembangkan lagi. Untuk mengembangkan lagi. Untuk sementara itu kami belum apa ya namanya menikmati, masih berproses Berarti kan. masih berproses. mengembangkan. Terus dikembangkan ya. Berbenah. Jadi Iya. berbenah dari semuanya, dari sistem manajemen, dari SDM, semuanya kita berbenah semua. Nah, Gitu. kira-kira target akhirnya Kakak tuh untuk bisnis itu sampai mana? Nasional sih. Nasional. Menjadi wow. brand nasional. Brand nasional. Amin. Mau dibuat kayak franchise gitu? Ya Mungkin bisa Ya, nanti bisa. franchise ada kita punya beberapa brand lagi nggak cuma Bricks nanti mungkin ada resto ada bar atau ada Gym, gym tempat Oh. gym atau tempat fashion, Tempat fashion, itu akhirnya kayak kita gitu jadi apa ya ya mirip-mirip bisnis startup sih tapi kita nggak lebih ke digital. Amin. Kita Jadi- aminkan bersama-sama. ya, Teman. Amin. Pokoknya terus berkembang ya Kak ya. Oke, untuk the last question Bab ini Tulis nih. aku mau tanya untuk anak muda nih. Nah, kira-kira tips and trick dari Kakak buat teman-teman semua tuh apa untuk mengembangkan bisnis ini? Oke, dari Kak Dinda. Kalau saya ya tips and triknya itu tadi yang udah saya jelaskan tadi kuncinya adalah kegigihan. Jadi apapun bisnis yang kalian yang ingin kalian apa namanya usahakan, yang apapun bisnis yang ingin
kalian kembangkan itu pasti ada masa naik turun. Jadi di bidang apapun bisnis itu pasti ada masa naik turun. Kalau kalian nggak gigih, gampang menyerah, misalkan pas lagi proses turun kalian gampang menyerah, yaitu bisnis bakal turun terus. Iya. Atau kalian bisnis kalian pada saat naik terus kalian sudah terlena, pasti bisnis kalian juga akan turun. Jadi intinya tetap gigih dan tetap semangat, jangan sampai menyerah. Apapun itu harus tetap eksis di sosial media, entah di media konvensional ataupun apapun itu, brand kalian, usaha kalian itu harus tetap eksis. Wah, Oke, bener wow, banget bener nih, banget nih, Kak. Kak. Mungkin Mungkin dari Kak Latif. Kurang lebih sama. Jadi kalau di setiap bidang usaha kalau mengalami, oh misalkan nih kita profit, wih kita seneng kan, wah profitnya banyak gitu kan. Tapi kan dia nggak pernah yang namanya, misalkan kalau merugi, dia belum siap kan kalau tiba-tiba merugi gitu, apa yang dilakukan. Nah itu jangan patah semangat gitu. Jadi harus punya ide-ide yang kreatif lagi kayak gitu. Tetap, ya itu tadi gigih tadi, Iya. terus maju terus kayak gitu, konsisten gitu. Oke, berarti bisa disimpulkan bahwa tips and tricksnya tuh gigih, tetap semangat dan semangat. bermindset maju gitu ya, Iya, Kak? Iya, betul. bener banget. Mindset berkembang supaya bisnisnya tuh bisa lebih maju dan nggak boleh terlena dengan apa yang Udah dihasilkan. didapat. Betul, ya. Betul sekali. Oke, berbicara tentang semangat, sekarang kita akan bermain game nih, Games, Kak. ya. Nah, Boleh. Seru banget nih bincang-bincang hari ini. Nah, biar lebih seru lagi nih Kak, kita bakal main games. Jadi sini aku bakal jelasin teknis gamesnya. Di wadah ini, ya di sini udah terdapat kertas, gulungan kertas yang berisi pertanyaan. Nah, pertanyaannya itu terkait Snaga nih. Gimana Kak Latif dan Kak Dinda ini dulu di Snaga. Namun ini bisa juga buat nostalgia gitu ya Kak ya. Boleh. Oke, nggak usah lama-lama lagi, mungkin bisa langsung kita ambil diambil satu aja. ya. Monggo, Kak. Satu ya. Ya. Kak Latif satu. Boleh juga ini. Boleh Kak, langsung Boleh. dibuka aja. Dua dibuka. Mungkin dari Kak Dina dulu bisa dibacakan pertanyaannya lalu dijawab. Tempat favorit di Semaga. Nah, kira-kira tempat favorit Kak Dinda di Semoga itu mana? Iya. Di kantin sih, soalnya sering bolos di kantin waktu itu. Kok suka bolos itu kenapa, Kak? Enggak sih, enggak. tapi dari bolos itu bisa jadi bos loh sekarang. Wow. Enggak. Jangan ditiru. Oke, mungkin dari Kak Latif. Pengalaman tak terlupakan saat SMA. Nah, Iya, apa tuh? Apa tuh Kak? Apa ya? Apa ya? Banyak nih pasti pengalamannya. Pengalaman bolos bareng, Bolos Wah. bolos lagi, iya. Jadi sering bolos terus. Bukan bolos sih, Gimana tuh, bukan Pak? bolos sih. Apa? Enggak ikut pelajaran. Nggak ikut pelajaran. Jadi Oh, nyekip. mata Nyekip. ya, Sekarang namanya juga skip. Nah, bahasanya sekarang kan Skip. Skip Iya, ya, skip. skip. nggak cocok nih, skip dulu lah. Oh, iya. Kalau dulu nggak, ayo gitu. Kita bareng-bareng. Jadi laki-laki sekelas itu cabut semua, Enggak dicariin guru itu, Kak. nggak ada yang di ini. Wow. Wah, Terus Nggak ada yang cari. tempat skip paling seru itu di mana? Kemana? Ya pertama ya kantin, Iya. yang kedua musola. Oh, Iya, musola itu tempat Keren nih. favorit. wow. Dulu pernah nggak sih skip sampai keluar sekolah gitu? Pernah Ya, sih. pernah lah. Pernah. Dulu kan nggak seini sekarang. Mungkin nggak Dulu seketat sekarang Iya. ya. iya, Bener. dulu itu sampai kita lompat pagar, tas kita buang. Dulu kan terminal kan situ. Iya. Kita buang tas kayak gitu kan sambil keluar gitu nggak dicariin dulu, ambil tasnya di terminal situ. Ya, Pernah ketahuan sama guru BK itu, Kak? kalau bolos belum sih. Belum pernah Saya ketahuan. pernah. Oh pernah ketahuan. Itu grup Gimana BK-nya tuh Kak siapa? ceritanya? Bikinnya siapa ini? Siapa ya? Ini zaman Bu Eni, Pak Parjono sama satu lagi Pak siapa tuh? Bu siapa ya? Bu Eni mungkin. Bu nama Eni Bu ya, Eni kayaknya. Kalau Kayaknya sekarang udah nggak ada. Udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Dulu Bu Eni. Iya, ya. zaman dulu itu Bu Bu Eni. Eni yang tinggi itu, terus Pak Parjono yang tua, Iya, yang oh. udah tua itu. Dulu setelah ketangkep itu gimana? Diapain tuh? Skor sih. Waktu itu Diskors. langsung Oh, skor. Discord. Oh, langsung skor. Nggak ada yang
Enggak ada. Cewek telinga. Nggak ada. Langsung skor. Oke. Pengalaman yang sangat tidak terlupakan ya. Oke, lanjut. Oke, kita main sekali lagi. Bisa Boleh, ambil boleh. sekali lagi, Kak. Oke, mungkin dari Sekarang Kak kita Latif dari Kak nih. Latif. Ganti. Uang saku saat SMA. Wah. Waduh, zaman dulu itu paling besar 10.000. 10.000. Iya, 10.000 itu kita pulang 2:30. Wow. 10.000 dulu dapat Itu apa? daya Kak? dapat apa, Kak? Sekarang 10.000 sekarang itu ya. Saya kami teman-teman tuh SMA tuh kadang 20.000 tuh kurang, Kak. Iya, Ya buat iyalah sehari. sekarang. Serius. Oh, Nah, dulu 10.000 Dulu 10.000 dapat apa aja, 10.000 Kak? itu udah banyak dulu. Dulu tuh soto, udah sama gorengan sama es teh. udah sama sebensin kan dulu juga dapat. Ya itu cukup Jajan sampai di sore. kantin itu. Iya, Banyak banget. 10.000. Dulu bukannya siapa sih, Kak? Masih ingat, Kak? Masih ingat gak nih? Kalau aku lebih ke yang laki-laki, Pak Bambang sih dulu. Oh, Pak Bambang. Berarti udah nggak Dulu ada. dulu nggak ada. Ya, sekarang Pak jadi. Jarwadi, tahu nggak sih? Oh, Pak Jarwadi tahu. Iya, Pak Jar. Sekarang itu. Pak Bambang dulu sama istrinya kan bikinnya yang di bawah sini dulu. Oh, Ini kan dulu kantin ini. Oh, dari Oh, di bawah sini. kantin. Iya. Kantin. Kantin ini dulu. Bawah ini kantin. Jadi dari gedung sana kantinnya ke sini gitu. Enggak, satu-satu. Jadi sana juga Oh, ada di sana kantin. juga ada. Sana selatan tuh kantinnya 2. Oh. Enggak tahu namanya semua lah, lupa. 2 ini, 2. Di sini 1. Oh. 1 aja di sini Mas Pak Bambang. Nikimnya Iya, di sini sini. dua. Kimnya di sini berarti, Kak. Mingan. Oh iya, sama Mbah Mingan ya. Sama Pamingan kan. Oh iya di sana. Pamingan kan ada sing pojok sing parkiran kan. Oh iya, pojok parkiran sana. Berarti- Belakang gedung ini, gor. Oh, berarti Oh. sekarang itu jadi Apa? Itu juga kantin Ya, juga kantin juga sekarang. Situ dulu. Dulu di situ. 2. Wah. Lu skipnya di situ. Di sini Paling atau sering di di sana sini, nih, di Kak? sini, Sini, Oh. karena Tersembunyi. ya, tersembunyi. Oke. Oke, dari Kak Dinda. Jajanan kantin favorit. Apa tuh jangan kantin favorit? Dulu ada snack namanya anak mas. Nggak tahu ya sekarang masih ada apa enggak. Kayak Nama gimana suka tuh, Kak, bentuknya? Jajanan apa itu? Belum Dulu pernah ada. dengar. Benar-benar. Mie itu loh, mie kayak Kayak mie terus ada- fajar, kayak mie fajar. ada Mie Fajar tuh apa? Ada nggak? Mie kremes. Ya kayak mie Ya. kremes. Kayak mie kremes, tapi Mie dulu kremes. namanya anak emas. Anak emas. Legend itu. Lucu ya namanya. Lucu-lucu. Kalau yang sekarang masih bertahan itu gulai ayam. gulai. Gulai ayam. Bulat-bulat kuning. Gulai. Tahu kan? Oh iya, tahu. Itu yang masih ini sampai sekarang. Masih produksi itu gulai ayam. Rasanya nggak pernah beda, sama. Dari bisa dulu nih, kayak gitu rasanya. Dicoba. Bisa jadikan nih, rekomendasi teman-teman, teman-teman ya. ya. Oke. One last chance mungkin. Lagi nih. Makin nostalgia ya ini Kak Iya. Dinda sama Kak Latif. Oke, Kak Dinda bisa dibacakan. Pelajaran favorit saat SMA. Apa tuh? Kalau saya suka matematika sih. Setuju. Wah, Ya, matematika. wow, keren. Siapa tuh Kak dulu gurunya? Dulunya Pak Sower sing ngasih siapa? Ini Pak Robertus siapa tuh namanya? Susanto, Pak Susanto, Susanto. Pak Robertus Susanto. Udah nggak ada. Udah nggak ada. Udah nggak ada. Sekarang tahu Buwin. Wih. Tahu. Oh iya. Dari itu ya itu Mas. sekarang. Itu kok bisa suka matematika kenapa nih, Kak? Apa ya, asik aja sih ngerjainnya. Oh ya, Iya. setuju. Berarti Seru. Kak dulu Saya suka anak- rumus-rumus soalnya. Iya. dulu anak IPA berarti ya? IPS. Anak IPA suka matematika. Terbukti sangat menyenangkan loh matematika itu. Kenapa nggak ambil IPA aja? Iya, Kalau kenapa suka nggak matematika. Nggak suka biologi sama nggak suka fisika sih. Sukanya matematikanya, basic matematika, aljabar gitu suka. Wah, keren banget nih. Oke, Mungkin Kak dari Arif. Kak. Siapa guru favorit di Semaga? Nah, siapa tuh? The one and only Bapak Sunu. Wah, beneran nih. Pak Bapak Sunu emang Sunu guru bahasa Indonesia. favorit Pak Sunu banget. itu friendly itu Oke. sama apa anak-anak siswa itu friendly banget dia. Tadi Pak Sun di bawah nggak ketemu, Kak? Cuma denger suaranya aja tadi. Iya. Khas banget kan suaranya dia. Iya, bener banget nih, Kak. Oke, itu tadi Oke. game yang seru dari Kak Seru Dinda banget dan nih. Kak Latif. Mungkin satu kali lagi bisa? Bisa? Oke, satu kali lagi.
Dan tinggal sisa 2. Oke. Last banget nih gamenya. Yes. Habis ya teman-teman. Oke, Kak Latif mungkin. Siap. Crush waktu SMA. Nah, Siapa ini? Crush waktu SMA. siapa tuh? Ada nggak adanya crush atau langsung pacar atau mantan? Ya pasti ada. Wow. Berapa tuh Kak Berapa, kira-kira Kak, mantannya? mantannya? Di sini? Enggak banyak. Nggak banyak, Nggak berapa? banyak. 3. 4. Wah. 2 aja cukup. Udah sih cukup. 2, oke. Ya, apa ya dulu kan cuma mengagumi lah, belum yang serius. Berarti nggak sampai pacaran tuh loh. Ya pacaran sih. Sama aja Kak, sama aja. Bukan mengagumi doang. Oke. Ini dari Kak Dinda. Dulu sering skip pelajaran. Enggak sering sih, pelajaran tertentu aja. Apa aja tuh? Yang paling disebelin apa sih, Kak? Bahasa Jawa sih. Kenapa Kenapa bisa tuh, bahasa Kak? Jawa? Apa ya? Membosankan sih. Ya walaupun aku orang Jawa ya, tapi bahasa Jawa itu Iya. kayak maksudnya aksara Jawa dan lain sebagainya itu membosankan menurut saya lah Sulit ya. ya, Kak? Sulit. Sulit. Bener Iya. sih, bener. Oke. Padahal bahasa Jawa tuh waktunya buat Bikin tidur ngantuk siang. tuh loh. Iya, Bener bisa buat tidur banget. siang juga gitu. Bener Bikin banget. ngantuk. Oke. Oke, itu tadi game terakhir kita bersama Kak Latif dan Kak Dinda. Seru banget nih, kita udah ngobrol-ngobrol bareng, mendapat motivasi bareng juga. Oke, nah kita flashback lagi ya Kak. Dulu, Boleh. tadi kan Kak Latif kan udah jawab guru favoritnya. Nah, kalau Kak Dinda guru favoritnya siapa? Guru favorit. Lupain nama-namanya, Mas. Yang paling teringet Yang paling deh, Kak. teringet deh. Guru matematika mungkin kan suka matematika Iya. Kak. Ya itu Pak Susanto itu. Pak Susanto. Suka. Itu iya favorit, lumayan favorit itu. Sangat favorit. Oke. Karena kita deket, dulu Dekat. kan kita mainnya deket rumahnya Pak Susanto dulu. Yang Oh. zaman di- Rumahnya deketan sama Pak Susanto atau? Enggak, kita kan punya Tongkrongannya. tempat tongkrong di Oh. situ. Nah, Pak Susanto rumahnya di situ. Oh, Wah. Kebetulan di situ gitu. Jadi Sering ketemu sering ya? ketemu. Oke. dulu kakak-kakak suka ikut organisasi apa nggak sih? Kalau saya suka. Kalau Dinda Ya, suka-suka enggak sih. Dulu apa Kak Kak organisasinya? Latif organisasi apa nih, Kak? Latif. OSIS, OSIS, Oh, wah. anak OSIS juga. Heeh. Dulu ketua OSISnya siapa ya Kak? Masih ingat Kak? Kalau dulu siapa ya? Kok aku lupa ya? Kelas suara. Kelas suruh ya. Kayaknya masih Imam deh dulu itu kayaknya. Wah. Nggak kenal. Nggak tahu kita. Mas Salim Belum juga tahu. dulu ini kan Oh, senior. Pak Salim. Oh. Mas Salim itu kan dulu prebe. Perbiangan Wah. 4. Aku juga prebe kan dulu. Terus apa lagi ya? Organisasi. Udah itu. Jadi dulu OSIS sama Eh. PRB. Wah, keren banget. OSIS sama prebe. Berarti kita sama. Aku Iya, juga OSIS sama kita PRB juga. Kak. Oh iya, sama Bebe OSIS juga ya, Kak? Prebe juga. ya? Iya. PRB angkatan Sekarang- berapa tuh Kak? Aku 4. Berarti sama kayak Pak Salim. Mas Salim 3. Oh, Pak Salim 3. Iya. Oh, beda-beda di atasnya Kak Latif ya, Heeh. berarti Pak Salim itu. Oke, dulu OSIS jadi apa Kak? Jabat jadi apa? Masih Enggak ada ingat, Kak? jabatan anggota aku. Tapi dulu kalau ada apa itu Kepanitiaan. enggak, kalau dulu kan struktur organisasinya kan masih belum Iya, tertata. masih belum tata banget. Jadi misalnya kalau sekretaris bisa jadi inilah, terus bendara bisa jadi ini kayak gitu loh. Oh, fleksibel berarti Oh, ya. Jadi, anggota malah saling bisa jadi ngerekap ya? iya. Jadi Keren. dulu kayak gitu. Sekarang kan sesuai dengan job desk Iya. masing-masing. Iya. Dulu ikut di organisasi apa nggak capek toh Kak? Nggak capek. Dulu Seru. setiap hampir pulang tuh sore terus aku. Iya pasti. Latihan prebe itu zaman di selatan tuh. Di sini juga di utara ini. Sekarang kami aja kalau OSIS ini kadang pulangnya bisa sampai jam 7 Iya. gitu. Sama Apalagi dulu. kan sekolah juga udah pulang sore terus. Sama. Mungkin Kak Dinda dulu ikut organisasi apa nggak nih Kak? Pernah ikut previsi sih, tapi enggak sampai selesai kayaknya. Angkatan 2 aku dulu. Ya dua. Udah jadi prebe apa? Udah apa namanya? Sing di kayak Banyuwi apa? Udah dilantik Pelantikan. berarti. Pelantikan, Pelantikan. udah pelantikan juga. Tapi kan mulai kelas 3 kayaknya itu udah sering skip. Oh. Skip berangkat latihan itu sering skip.
Berarti PB awal-awal itu ya. PB awal-awal. Iya. Oke. Masih sering kok kalau ada diklat gitu kan aku sering dimintain sampai ada berapa surat tuh di rumah itu. Disuratin suruh berangkat Iya. kayak gitu alumni Purna suruh berangkat kayak gitu. Oke. Sekarang PB berapa di angkatan? angkatan saya 16, 17, 17, 18. 18. 18 ya. Gitu. Tetap semangat. Iya, OSIS juga udah di angkatan 20. Iya, dia tahun ini Tahun angkatan ini 20. angkatan kelas 10 ini udah angkatan 20. Hmm. Oke. Saya mau kalau tanya boleh juga. tahu. Yuk. Nah, aku duluan Iya. ya. Kalau boleh tahu nih Kak, pengalaman yang nggak paling terlupakan di Smaga ini apa sih? Yang memorable banget Ya, sampai yang- sekarang masih keinget. Yang menempel di pikiran gitu. Apa? Bentar. Tak inget-inget dulu ya. Ya, monggo. Kalau aku kekompakannya, Kekeluargaannya ya. kekeluargaannya, terus kalau misalkan kita ada kejuaraan apa ya dulu, aku kan ikut ini kan futsal kan dulu, jadi bawa nama SMA 3 itu supporternya gitu, weh satu gor tuh penuh, Iya. ya jadi kompak solid, Tapi memang saya akui supporternya Semaga tuh nggak main-main sih. weh gila. Bener. Kemarin setelah 2 tahun pandemi ya. Iya. Kemarin kan ada event basket tuh. Bener-bener dari ujung sampai ujung tuh Penuh diisi anak banget, Semaga Kak. semua. Iya, Wah, makanya itu. Kompak solid banget. Makanya Suaranya itu. paling Itu sih. menggelegar. Kalau dari aku Bener. Ya. Kalau saya juga itu kekompakan. Jadi kalau aku nggak ikut apa namanya futsalnya atau apa, tapi saya ikut Supporterannya, supporternya. ya. Seru sih waktu itu. Itu Dari supporternya dulu, Mas. dari dulu loh itu. Dari Dari dulu, kakak-kakak tingkatku itu udah supporternya keren sih. dari dulu itu, budaya itu udah. Udah Berarti emang budaya. udah kompak dari awal ya Kak. Berarti bener kata-kata orang yang di luar Semaga. Emang Semaga Semaga tuh itu- katanya paling kompak. Bener banget. Iya. Paling solid katanya keluargaannya. Oke Dulu Kak. juga masih namanya Semaga Fans. Apa bukan? Dulu namanya apa ya, Bu? Enggak Semaga aja sih. Oh, sekarang namanya Semaga Fans. Iya. Oh, Iya. Semaga Iya, tim Untuk supporterannya itu. supporternya. Iya. Namanya Oh. Smaga Fans. Oke. Oke Kak. Sebelum kita nutup bincang-bincang hari ini nih Kak, boleh dong kasih tips and tricks untuk di kalangan remaja ini biar bisa tertarik bangun usaha dan nggak takut bersaing gitu Kak. Apa ya? Kalau saya tuh intinya nekat sih. Nekat tapi tetap dengan apa namanya? Tetap dengan pemikiran yang luar biasa sih. Jadi nggak sekedar nekat aja. Jadi walaupun nekat kita harus Ada arah. ada ya terarah lah nekatnya itu. Jadi misalkan mau usaha ini itu benar-benar kalian harus tahu pangsa pasarnya, produk ini itu kemana, untuk siapa produk ini dijual, itu harus tahu semuanya. Jadi ketika itu kalian sudah mempelajari semua, nah itu take action. Jadi nggak sekedar wacana aja, tetap take action. Gitu. Oke, mungkin dari Kak Latif. Sama kayak Dinda, jadi jangan takut bersaing sama kompetitor-kompetitor bisnis yang lain. Jadi kita tuh sudah punya pangsa pasar sendiri. Jadi kita kalau punya produk itu sama kayak yang dibilang Mas Dinda. Kita mau jual itu sama siapa gitu. Produk kita itu kualitasnya seperti apa, layak atau enggak. Berarti kita harus survei pasar dulu Iya, ya. Kak. betul. Survei Jadi pasar. di dalam bisnis itu pasti ada kompetitor ya, nggak ada bisnis yang tidak ada kompetitornya. Jadi kompetitor itu pasti ada ketika kita mendirikan bisnis, itu kita harus bersaing dengan bisnis yang lama dengan usaha serupa, dan kita ketika kita bertahan pasti ada kompetitor baru yang jauh lebih mengerikan lah. Intinya kan harus ada nilai jual produk kalian itu apa. Jadi yang membedakan bisnismu dengan bisnis lain itu apa, spesialnya apa gitu, yang perlu dipikirkan seperti itu. Oke. Bener banget nih. Nah, sekarang kan kakak kan ini usaha bisnis nih. Iya. Boleh nih Kak promosi untuk bisnisnya mungkin? Boleh. Wah kita kedatangan Kita sesuatu. kedatangan sesuatu nih Apa teman-teman. ini? Apa itu? Wah, keren banget nih. Loh, situ dulu, sana. Situ dulu. Kopi dari Brix. Wow, keren. Wah keren banget nih. Ya. Oke, mungkin Kak Latif atau Kak Dinda bisa mempromosikan
Bricks Coffee? Boleh. Ini Bricks Coffee and Kitchen. Kita punya cabang utama di Jalan Mayor Kusmanto nomor 108 Bramen. Kalian orang Klaten pasti tahu di mana Bricks itu, Bricks Klaten. Terus cabang kedua ada di Wedi Tanguran samping Maharani. Cabang ketiga ada di Janti Semego, di dalam rumah makan Semego. Cabang keempat Bricks Barbecue di Ngingas Klaten Utara, belakang Kecamatan Klaten Utara. Cabang kelima yang terbaru di Rowo Jombor. Wah, Keren banget nih. Ternyata banyak sekali ya teman-teman untuk cabang dari Bricks itu sendiri. Iya. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir nih Kak, ada nggak sih Kak harapan dan doa dari Kak Latif dan Kak Dinda untuk Semaga ke depannya? Mungkin boleh dari Kak Latif. Harapan dan doa tetap maju, Amin. semakin jaya selalu, SMA 3, Amin. tetap jaga kekompakan selalu juga untuk siswa-siswa dan murid-murid, adik-adik saya terutama. Iya. Jangan pernah buat malu nama SMA 3, tetap dijaga dan selalu solid gitu. Amin. Mungkin dari Mungkin dari Kak. Kak Dinda. Ya tetap kompak sih, tetap kompak. Terus kalau SMA itu nakal dikit itu wajar ya. Ya yang penting Setuju. Bener nih, Kak. Bener banget nih. tipis-tipis Pasti saja. teman-teman juga pada setuju saya. Yang penting tetap terarah lah. Emang masa muda itu kalian nggak bisa mengulang kembali. Jadi emang harus dinikmati masa-masa kalian SMA. Saya di umur sekarang ini pengen mengulang balik, sih. iya, paling mengulang. pengen mengulang balik SMA lagi gitu. Paling enak itu kelas 2. Wih, itu Ya enak-enaknya emang itu. kelas 11 paling Kelas 2 paling dulu enak sih. enak-enak kelas 11. Kelas 12 udah nggak enak sih. Sambil diminum. Ayo, Oke. Oh iya. ini dicobain Bisa ini. dicoba. Ini namanya kopi susu klasik. Oke. Heeh. Oke. Cheers dulu. Boleh cheers? Mungkin bisa cheers. Oke. Gimana? Enak. Mantap kan? Emang kopinya enak banget. Iya. Keren. Bisa dicoba nih teman-teman, bisa mampir ke Bricks. Kopinya tuh kerasa dan nggak gimana ya? Khas banget Khas lah ya banget gitu, pokoknya. rasanya tuh khas. Ya kan? Iya. Enak. Ciri khas sendiri gitu. Iya. Iya, setuju. Bricks banget. Khas banget gitu Ya. loh. Iya, bener. Dan makanannya juga enak-enak. Bener banget. Udah berapa kali saya nongkrong juga, wah, suasananya parah keren. Nyaman juga ya, Ya, betul. tempatnya. Oke. Nah, itu tadi sedikit bincang-bincang kita dengan Kak Dinda dan Dan Kak Kak Latif. Terakhir nih Kak, kan kita ini dalam rangkaian acara gelar seni. Nah itu mungkin ada doa dari Kak Latif dan Kak Dinda untuk rangkaian acara ini. Ya semoga acaranya sukses sih. Itu acara kan gelar seni, Iya, acara Ya, ulang tahun ya. acara, Iya. Ya semoga sukses, bisa membanggakan kalian-kalian semua para panitia yang menggelarkan acara tersebut. Itu untuk puncak acaranya kapan itu? Untuk puncak acaranya sementara kami rahasiakan Rahasiakan dulu. dulu, Kak. Biar Biar surprise, surprise, ya. biar wow Biar- gitu. Jangan sampai kalah sama acara-acara di SMA lain. Pasti Harus, dong, harus Kak. Kak. Baik. Iya. Oke, mungkin dari Kak Latif ada? Semoga berhasil, semoga lancar, tidak ada kendala apapun. Amin. Ya, undang kami kalau Ya, Kak. Pasti. Pasti. kalau ada jalur khusus kan ya. Iya. Amin. Pokoknya yang terbaik untuk Semaga Ya, dan ya, acara baik. kita ke depannya ya. Oke, mungkin bagi kakak-kakak atau teman-teman semua yang kepo tentang acara gelar seni bisa dicek di Instagram @info_smagaforia. Oke, Oke, nggak kerasa ya kita udah ada di penghujung acara nih teman-teman semua. Yes, Oke, terima kasih. terima kasih untuk Kak Dinda dan Kak Latif yang sudah bersedia hadir dan Sama-sama, ikut sama-sama. bincang-bincang seru di Sapuci episode kali ini. dan kami ucapkan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyaksikan acara Sapuci episode kali ini.
Dan cukup sekian perbincangan kita pada episode kali ini. Sampai jumpa di Sapuci episode selanjutnya.